serta Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Deswita Maharani, perwakilan dari kelas 9B akan membawakan sebuah dongeng berjudul Angsa Bertelur Emas. Dongeng ini berasal dari Eropa, namun sudah sangat terkenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Cerita ini mengajarkan kita betapa pentingnya rasa bersyukur dan bahaya dari sifat serakah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang sejuk dan damai, hiduplah sepasang petani miskin. Setiap hari, mereka bekerja keras dari pagi hingga sore di ladang. Namun, hasil panen mereka selalu pas-pasan. Mereka sering mengeluh, andai saja kita punya sedikit keberuntungan, kata sang istri sambil menatap langit sore. Iya, mungkin Tuhan akan memberi rezeki lebih untuk kita suatu hari nanti, jawab suaminya dengan penuh harapan. Pada suatu pagi, saat sang petani berjalan menuju sawah, ia melihat seekor angsa putih tergeletak di rerumputan. Bulu-bulunya bersih berkilau seperti salju, dengan mata yang lembut menatapnya. Kasihan sekali, mungkin kau terlihat tersesat ya, angsa kecil, kata sang petani dengan lembut. Ia pun membawa angsa itu pulang dan menaruhnya di kandang belakang rumah. Istrinya menyambut dengan senyuman hangat. Wah, cantiknya angsa ini. Kita rawat saja ya, siapa tahu membawa keberuntungan. Keesokan paginya, saat sang petani hendak memberi makan, ia terkejut bukan main. Di bawah tubuh angsa itu ada sebutir telur berwarna kuning berkilau. Apa ini? Telur emas? Teriaknya kaget. Sang istri berlari mendekat, matanya membesar. Benar, ini telur emas sungguhan. Mereka pun menjual telur itu ke pasar dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Hari demi hari, angsa itu terus bertelur emas setiap pagi. Kehidupan mereka berubah, rumahnya semakin bagus, pakaian mereka indah, dan makanan mereka banyak berlimpah. Sang istri berkata dengan bahagia, lihatlah, hidup kita kini penuh berkah. Sang petani mengangguk senang. Terima kasih, angsa ajaib kau penyelamat kami. Namun, lama-kelamaan hati sang petani mulai berubah. Ia tak lagi puas dengan satu telur setiap hari. Ia mulai berpikir, kalau setiap hari angsa ini bisa bertelur emas, berarti di dalam tubuhnya pasti penuh emas. Kalau aku membedanya sekarang, aku bisa punya semua emas itu sekaligus. Sang istri mencoba mencegah. Jangan, suamiku, bukankah kita sudah cukup? Jangan serakah. Tapi sang petani tidak mau mendengar. Matanya berkilat oleh keinginan. Dia pun mengambil sebuah pisau dan mendekati angsa itu. Maafkan aku, angsa, tapi aku butuh semua emasmu sekarang. Dan terjadilah, sang petani menyembelih angsa itu. Namun, ketika ia membukanya, tidak ada sebutir pun emas di dalamnya. Yang ada hanyalah daging dan darah biasa. Sang petani terdiam. Pisau di tangannya terjatuh. Ia menatap tubuh angsa yang sudah tidak bernyawa itu. Air matanya mengalir. Apa yang telah dilakukan? Aku kehilangan semuanya. Sejak saat itu, kehidupan mereka kembali miskin. Tidak ada lagi telur emas setiap pagi. Tidak ada lagi angsa putih yang sedia memberi rezeki. Mereka hanya bisa menyesal karena keserakahan telah menghancurkan kebahagiaan mereka bersama. Dan dari dongeng angsa bertelur emas tadi, kita belajar bahwa rasa bersyukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Dan keserakahan hanya akan membawa penyelesaian. Kita hanya selalu menghargai apa yang kita punya, mau sekecil apapun itu. Dan demikianlah dongeng yang berjudul Angsa Bertelur Emas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para juri dan guru, kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Nurmasari, perwakilan dari kelas 9C akan membacakan dongeng yang berjudul Mawar Merah dan Putri Salju. Selamat menyaksikan.
tepi sebuah hutan, hiduplah seorang ibu yang tinggal di gubuk sederhana. Suaminya telah lama meninggal. Ibu ini mempunyai dua putri yang bernama Putri Salju dan Mawar Merah. Kedua anak gadis itu sangat cantik dan baik hati. Hewan-hewan di hutan menyukai mereka. Pada suatu hari, ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Putri Salju mengintip dari jendela. Ternyata seekor beruang besar. Kita tidak mungkin membuka pintu untuk beruang, kata Putri Salju bingung. Kalau kita dimakan bagaimana? Ujar Mawar Merah ikut cemas. Kalau beruang itu merusak pintu bagaimana? Kita mau berlari kemana? Kata ibu mereka panik. Akan tetapi, terdengar suara berat dari balik pintu. Jangan takut, aku tidak akan makan kalian. Aku cuma kedinginan dan ingin menghangatkan tubuhku di perapian. Ternyata, beruang itu yang berbicara. Putri Salju dan Mawar Merah saling pandang. Mereka memberanikan diri membuka pintu rumah mereka. Seketika, seekor beruang besar itu masuk ke dalam rumah. Ia tampak menggigil kedinginan. Rasa takut kedua gadis cantik itu segera hilang. Mereka berburu-buru membersihkan bulu beruang dari salju. Lalu mengajak si beruang besar duduk di dekat perapian agar tetap hangat. Sejak hari itu, kedua gadis itu berteman dengan beruang. Mereka bermain, menari bersama. Bahkan, beruang besar juga menemani mereka mencari kayu di hutan. Sesekali, beruang besar itu pergi entah kemana. Namun, ia selalu kembali. Sampai pada suatu hari, beruang besar tampak sedih. Sahabat-sahabatku, kali ini aku akan pergi dan mungkin tidak akan kembali. Aku harus mengurus harta warisanku yang dicuri oleh para kurcaci. Putri Salju dan Mawar Merah sangat sedih ketika beruang besar mengucapkan selamat tinggal. Waktu pun berlalu. Pada suatu hari, Putri Salju dan Mawar Merah pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Karena saat itu sedang musim hujan, mereka sulit untuk menemukan ranting-ranting kering. Mereka terus berjalan sampai ke hutan yang lebih dalam. Saat menunduk mengambil beberapa ranting, mereka tanpa sengaja menemukan sebuah gua. Karena penasaran, Putri Salju dan Mawar Merah masuk ke dalam gua itu. Astaga, ini gua harta karun, seru Mawar Merah terkejut. Putri Salju juga terbelalak kaget. Gua itu penuh dengan peti-peti berisi harta karun. Di saat mereka masih terbelalak melihat koin-koin emas dan perhiasan, tiba-tiba terdengar suara bentakan. Mau apa kalian di sini? Kalian pasti mata-mata. Putri Salju dan Mawar Merah semakin terkejut. Dari dalam gua muncul kurcaci berewokan dengan wajah yang galak. Ternyata ia kurcaci penyihir. Ia mengangkat kedua tangannya. Kalian akan kusihir menjadi crow. Tiba-tiba muncul beruang besar dari luar gua. Ia langsung menyerang kurcaci penyihir sampai ia jatuh terjebak dan pingsan. Beruang besar lalu melangkah mendekati Putri Salju dan Mawar Merah. Kedua gadis itu mundur ketakutan. Putri Salju, Mawar Merah, jangan takut. Aku beruang besar sahabat kalian dulu.
kata beruang besar. Kedua gadis itu sangat lega, lalu berlari memeluk sahabat mereka itu. Namun anehnya, bulu beruang itu tiba-tiba jatuh ke bawah, seperti jubah. Putri Salju dan Mawar Merah kembali terbelalak. Di depan mereka kini berdiri seorang pemuda tampan berbaju keemasan. Belum kaget hilang mereka, tiba-tiba tubuh kurcaci penyihir berubah menjadi asap dan menghilang dari tempat itu. Sang pangeran menjelaskan pada mereka, sebenarnya aku seorang raja muda. Kurcaci penyihir ini mencuri harta dari istanaku, lalu menyihir aku menjadi beruang besar. Terima kasih karena kalian sudah menemukan gua persembunyian kurcaci penyihir ini, juga menemukan hartaku. Jika gua persembunyian kurcaci penyihir ini ditemukan, maka kekuatan sihirnya langsung lenyap. Pangeran itu lalu membuatkan rumah yang indah untuk Putri Salju, Mawar Merah, beserta ibunya. Tepat di dekat istana, mereka tetap bersahabat selamanya. Jadi, pesan moral dari dongeng ini, janganlah kita menilai orang dari penampilannya. Sama seperti beruang, meskipun penampilan menyeramkan, ternyata ia lucu dan baik hati. Jangan seperti kurcaci, ia adalah contoh yang tidak baik. Sekian dari dongeng saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada para juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Viola. Saya perwakilan dari kelas 8A. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Batu Menangis dari Bukit Kelam. Di pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di dekat Sintang, berdiri sebuah bukit besar yang disebut Bukit Kelam. Orang-orang tua di kampung sering bercerita bahwa bukit batu itu dulunya bukan sekedar batu, melainkan hasil kutukan karena keserakahan dan kurangnya rasa hormat seorang anak kepada ibunya. Zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua bersama anak gadisnya bernama Daranila. Mereka tinggal di pinggir sungai Kapuas, di bawah rimbunnya pepohonan hutan. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Setiap pagi, sang ibu menumbuk padi, menenun kain, dan menyiapkan makanan. Sementara Daranila suka berhias diri di tepi sungai. Daranila sangat cantik. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang berkilau, dan matanya seperti bintang di malam hari. Karena kecantikannya, banyak pemuda kampung datang untuk meminang. Tetapi semuanya ditolak. Daranila merasa dirinya terlalu tinggi untuk menikah dengan orang kampung biasa. Ma, Nila mau menikah dengan orang kaya, bukan dengan orang yang cuma bisa mancing di sungai, katanya dengan nada manja. Ibunya hanya tersenyum sedih. Anakku, jangan sombong. Rezeki semua orang tak sama, tapi hati yang baik lebih berharga dari emas. Namun Daranila tidak menghiraukannya. Suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari negeri seberang. Ia datang dengan perahu besar
dan berhias ukiran emas dan membawa banyak harta. Penduduk kampung kagum dan Daranila langsung terpikat. Pangeran itu pun jatuh hati padanya dan mereka sepakat untuk menikah. Pada hari pesta, kampung itu sangat meriah. Semua orang datang membantu. Namun, sang ibu karena sangat miskin hanya memakai baju lama dan membawa beras segenggam serta lauk sederhana untuk persembahan. Ia ingin memberi restu kepada anaknya. Saat ibunya datang, Daranila yang sedang berdiri di samping pangeran langsung menunduk malu. Siapa perempuan tua itu? Tanya sang pangeran. Daranila gugup, lalu menjawab dengan suara lirih. Itu hanya pembantu yang dulu mengasuh saya. Mendengar kata-kata itu, hati sang ibu terasa hancur. Ia menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Daranila, apakah benar kau tak kenal lagi siapa aku? Daranila diam. Ia takut sang pangeran tahu kebenarannya, bahwa dirinya anak seorang janda miskin. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, dan ibunya menunduk menahan malu. Air matanya jatuh ke tanah, dan dengan suara lirih ia berkata, "Ya Tuhan, kalau benar anakku sudah lupa darah dagingnya, biarlah Engkau memberinya pelajaran." Tiba-tiba langit mendung, angin bertiup kencang, petir menyambar. Tanah di bawah kaki Daranila bergetar hebat. Ia berteriak ketakutan, berusaha berlari ke arah perahu sang pangeran. Tetapi tubuhnya mulai kaku, kakinya berubah menjadi batu, disusul tubuhnya, hingga akhirnya seluruh tubuh Daranila membatu sambil meneteskan air mata. Air matanya mengalir, membentuk aliran kecil di sekitar bukit batu besar itu. Orang-orang kampung menamai tempat itu Bukit Kelam, dan batu besar di sana dikenal sebagai Batu Menangis, simbol penyesalan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Sang pangeran pergi dengan perahunya, tak pernah kembali, sementara sang ibu menghabiskan sisa hidupnya berdoa di pinggir sungai, berharap arwah anaknya diampuni. Pesan moral dari dongeng ini, jangan durhaka kepada orang tua, sebab ridho mereka adalah ridho Tuhan jua. Harta dan rupa tidak kekal, tetapi kebaikan dan kasih sayang akan tetap abadi. Orang yang sombong akan jatuh oleh kesombongannya sendiri. Ingat ya, teman-teman, jangan sampai lupa asal. Air susu mah jangan dibalas dengan air tuba. Orang yang baik, walaupun miskin, tetap mulia di mata Tuhan. Dan makna dari dongeng ini, hingga kini masyarakat Kalimantan Barat percaya bahwa setiap tetesan air yang mengalir dari Bukit Kelam adalah air mata Daranila. Orang-orang tua sering berkata kepada anak-anak mereka, "Jangan jadi macam Daranila, anak yang lupa sama emaknya. Air mata ibu itu berat, bisa jadi batu." Cerita ini diajarkan turun-menurun sebagai pengingat akan pentingnya bakti kepada orang tua, serta nilai-nilai rendah hati dan rasa syukur terhadap asal-usul sendiri. Sekian cerita dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan membacakan dongeng tentang Danau Toba. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari ia bekerja, menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak kenal lelah. Hal ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan. Ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, petani tersebut berdoa, "Ya Allah, semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat setelah berdoa, kail yang dilemparkannya tadi dapat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang sekali karena ikan yang didapatkannya sangat besar dan cantik sekali. Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. "Tolong aku, jangan dimakan Pak, biarkan aku hidup," teriak ikan itu. Tanpa banyak tanya, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikannya. Setelah mengembalikan ikan ke dalam air, petani itu bertambah terkejut karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut Pak, aku tidak akan menyakiti kamu," kata si ikan. "Siapa kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?" tanya petani itu. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan," jawab wanita itu. "Terima kasih engkau sudah membebaskan aku dari kutukan itu. Dan sebagai imbalannya, aku bersedia kau jadikan istri," kata wanita itu. Petani itu pun setuju. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan jadi malam petaka besar. Setelah beberapa lama mereka menikah, akhirnya kebahagiaan petani itu dan istrinya bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat. Tetapi ada kebiasaan yang membuat heran semua orang. Anak tersebut selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Semua jatah makanan dilahapnya tanpa sisa. Hingga suatu hari anak petani tersebut mendapatkan tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi tugasnya tidak dipenuhi. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilahap habis. Dan setelah itu dia tertidur di sebuah gubuk. Pak Tani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Karena tidak tahan menahan lapar, maka ia langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Pak Tani melihat anaknya sedang tidur di gubuk. Petani tersebut langsung membangunkan anaknya. "Hei, bangun!" teriak petani itu. Setelah anaknya terbangun, petani itu langsung menanyakan makanannya. "Mana makanan berayah?" tanya petani. "Sudah habis kumakan," jawab si anak. Dengan nada tinggi, petani itu langsung memarahi anaknya. "Anak tidak tahu diuntung, dasar tahu diri. Dasar tidak tahu diri. Dasar anak ikan," umpat si petani tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan dari istrinya. Setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak.
Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyeluruhlah air yang sangat deras. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga. Dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Pesan moral dari saya. 1. Harus menepati janji. 2. Mengendalikan amarah. 3. Menghormati orang tua dan menuruti nasihatnya. 4. Tidak mengambil hak orang lain. 5. Pentingnya kesediaan dan kejujuran. 6. Menjaga keharmonisan keluarga. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Dewan Guru, serta juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya akan mewakili kelas 7D untuk mendongeng. Saya akan menceritakan tentang kisah Malin Kundang, anak durhaka. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di pantai Sumatera Barat, hidup seorang ibu yang bernama Ibu Malin bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mereka hidup dalam kemiskinan, tetapi Ibu Malin sangat menyayangi dan merawat Malin dengan baik. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, Ibu Malin selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Dia sangat mencintai ibunya dan selalu membantu ibu dalam mencari nafkah sehari-hari. Namun, ketika Malin Kundang tumbuh dewasa, dia mulai merasa tidak puas dengan kehidupan yang sederhana di desa mereka. Dia memiliki impian untuk menjadi kaya dan sukses, seperti yang diceritakan para pelaut yang datang ke desa mereka. Suatu hari, Malin Kundang memberitahu ibunya bahwa dia ingin pergi merantau untuk mencari kekayaan dan kehidupan yang lebih baik. Ibu Malin sangat sedih mendengar keputusan anaknya. Tetapi dia juga tahu bahwa Malin Kundang harus mengikuti impian dan ambisinya. Ibu Malin memberinya doa dan restu untuk pergi. Tetapi juga meminta agar Malin tidak melupakan asal-usul dan selalu mengingat ibunya. Malin Kundang berjanji kepada ibunya bahwa dia akan selalu mengingatnya dan akan kembali ke desa mereka dengan kekayaan dan kesuksesan. Setelah berpamitan dengan ibunya, Malin Kundang berangkat ke pelabuhan dan memiliki kapal dan akan membawanya ke berbagai tempat di dunia. Bertahun-tahun berlalu, Malin Kundang menjadi kaya dan sukses. Dia memiliki kapal dan awak yang banyak. Dia berdagang di berbagai tempat dan mengumpulkan kekayaan yang besar. Namun, semakin sukses Malin Kundang, semakin lupa dia akan asal-usulnya dan ibu yang telah membesarkannya. Satu hari, Malin Kundang memutuskan untuk kembali ke desa mereka dengan kapal yang besar dan awak yang banyak. Ketika mereka tiba di pantai, Ibu Malin sangat senang dan Ibu Malin yang telah menanti-nanti kepulangan anaknya sangat gembira. Menjambut dengan tangan terbuka. Namun, ketika Malin Kundang melihat ibunya yang telah tua dan lemah, dia merasa terlalu malu dan tidak ingin diakui sebagai anaknya. Malin Kundang tidak mengakui ibunya dan malah memerintahkan awak kapalnya untuk mengusir ibunya. Ibu Malin sangat sedih dan kecewa. Dia tidak percaya bahwa anak yang telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang bisa berperilaku seperti itu. Ibu Malin berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, jika anakku ini memang tidak ingin mengakui aku sebagai ibunya,
maka ubahlah dia menjadi batu sebagai hukuman atas kesombongannya. Tuhan mengabulkan doa ibunya. Saat itu juga petir menyambar Malin Kundang dan mengubahnya menjadi batu di tepi pantai. Orang-orang percaya bahwa batu tersebut adalah Malin Kundang yang telah diakui oleh Tuhan karena kesombongannya. Ibu Malin sangat sedih melihat anaknya yang menjadi batu. Tetapi dia juga merasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Ibu Malin kemudian hidup dengan tenang di desa mereka dan selalu mengingatkan Malin Kundang sebagai pelajaran tentang pentingnya hidup, menghormati dan berbakti kepada orang tua. Cerita Malin Kundang menjadi legenda yang terkenal di Sumatera Barat dan menjadi pelajaran kita semua tentang berbahayanya kesombongan dan keangkuhan. Kita harus selalu mengingat asal usul kita dan menghormati orang tua kita, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Saya akan membacakan judul Kecerdikan Wak Saleh. Di sebuah kampung kecil di tepi Sungai Sambas, hiduplah seorang lelaki bernama Wak Saleh. Ia dikenal bukan karena kekayaannya, tetapi karena akalnya yang licik dan cara bicaranya yang lucu. Walau sering membuat orang kesal, tak bisa dipikiri, Wak Saleh selalu punya cara keluar dari masalah. Wak Saleh masuk sambil mengikut karung kosong. Wak Saleh ini licik, aduh karungku kosong lagi, kalau begini perutku juga ikut kosong. Tapi Wak Saleh tak pernah menyerah. Siapa yang bisa aku temui hari ini? Hari itu Wak Saleh bertemu dengan Pak Tua, tetangganya yang terkenal pelit dan suka pamer hasil panen. Pak Tua datang sambil membawa hasil panen padi. Pak Tua angkat. Wak Saleh, lihat nih padi-padi emas hasil kebunku. Tahun ini panen melimpah. Kalau kamu kerja keras seperti aku, pasti kaya juga. Pak Saleh menyiringi. Wah, hebat, betul Pak Tua. Tapi kalau begitu, apa saya boleh sedikit belajar cara panen Bapak? Siapa tahu nasib saya ikut panen juga. Hehe. Pak Tua, belajar boleh, tapi jangan harap dapat bagian semua padi ini hasil kerja kerasku. Pak Saleh mengangguk-angguk, tapi matanya melirik karung kosongnya lalu muncul ide langkahnya. Pak Saleh berbisik-bisik, kalau tak bisa panen dari ladang sendiri, panen dari lidah orang lain. Loh, kenapa wajah memuram, Pak Saleh? Aduh, Pak Tua, saya dengar kabar kalau padi Pak Tua itu bisa bicara. Pak Tua terkejut, bisa bicara, mana mungkin? Pak Saleh, iya, semalam waktu lewat saya dengar dari sawah Bapak padi-padi itu bilang kamu mau ikut Pak Saleh. Berbisik, jangan padi Bapak Saleh Tuan. Pak Tua panik. Astaga, kalau kau benar begitu, bagaimana caranya biar padiku tidak pergi kamu? Pak Saleh menahan tawa. Padi yang baik biasanya harus bersedekah sedikit. Katanya kalau Bapak bagi segenggam 2 genggam untuk saya, padi itu jadi tenang. Pak Tua ragu, benarkah begitu? Pak Saleh serius. Betul, saya cuma mau menolong, bukan meminta. Tapi yang kalau Bapak tidak percaya, biar saja nanti padi itu pindah ke rumah saya sendiri. Pak Tua yang takut padinya benar-benar pindah, akhirnya memberi segenggam padi pada Wak Saleh. Wak Saleh berpura-pura membaca mantra dan berjalan pergi dan mengajak puas. Kabar tentang padi bicara cepat menyebar ke seluruh kampung. Banyak orang datang ingin tahu, tapi ketika mereka tahu akal liciknya Wak Saleh, semua tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, cuma Wak Saleh yang bisa bikin padi ngomong. Tapi yang kita harus hati-hati, kalau tidak bisa ayam, ikan, atau kucing kita juga pindah ke rumahnya. Warga tertawa ramai-ramai. Wak Saleh tersenyum puas. Hahaha. Yang penting Wak Saleh tak lapar malam ini, kadang hidup perlu sedikit akal, bukan hanya.
Sejak hari itu orang kampung semakin mengenal masalah. Secerdik yang suka mencari akal. Memang lucu, tapi dari cerita ini kita belajar. Kecerdikan tanpa kejujuran yang membawa tawa sesaat, tapi tidak membuat orang percaya selamanya. Pak Saleh menatap penonton. Hahaha, benar juga. Lain kali Pak Saleh pakai akal untuk hal baik ya. Dan begitulah kisah Pak Saleh cerdik dari kampung itu. Kisah dongeng berjudul Danau Toba. Di wilayah sebuah hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Sehari, ia bekerja mengharap laut. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud untuk mencari ikan lauknya hari ini dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan. Ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya sambil menunggu kailnya dimakan ikan. Petani tersebut berdoa, "Ya Allah, semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat berdoa, kail yang dilemparkan tadi numpuk bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang sekali karena ikan yang didapatkan sangat besar dan cantik sekali. Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Tangkapan ikannya yang ditangkap itu bisa berbicara. "Tolong, aku jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup," teriak ikan itu. Tanpa banyak tanya, ikan tangkapan itu langsung dikembalikan ke dalam air lagi. Setelah mengembalikan ikan ke dalam air, petani itu bertambah terkejut karena tiba-tiba tersebut berubah menjadi seseorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, Pak. Aku tidak akan menyakiti kamu," kala si ikan. "Siapakah kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?" tanya petani itu. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan," jawab wanita itu. "Terima kasih engkau sudah membebaskan aku dari kutukan itu. Dan sebagai imbalan, aku bersedia kau jadikan istri," kata wanita itu. Petani itu pun setuju, maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun, ada suatu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi berlaku dahsyat. Setelah beberapa lama setelah mereka nikah, akhirnya kebahagiaan petani dan istrinya bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat. Tetapi ada kebiasaan yang membuat heran. Semua orang anak tersebut selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Semua jatah makanan dilahapnya tanpa sisa. Hingga suatu hari anak petani tersebut mendapatkan tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi tugasnya tidak dipenuhi. Semua makanan yang harus untuk ayahnya dilalap habis, dan setelah itu dia tertidur di sebuah gubuk. Pak Tani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan menahan lapar. Karena tidak tahan menahan lapar, maka ia langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Pak Tani melihat anaknya sedang tidur di gubuk. Petani tersebut langsung membangunkan, "Hei, bangun!" teriak petani itu. Setelah anaknya terbangun, petani itu langsung menanyakan makanannya. "Mana makanan berayah?" tanya petani. "Sudah habis kumakan," jawab si anak dengan nada tinggi. Petani itu langsung memarahi anaknya. "Anak tidak tahu untung, tak tahu diri, dasar anak ikan," umpat si petani tanpa sadar mengucapkan kala pantangan dari istrinya. Setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya hilang, lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas ijakan, kakinya tiba-tiba menyembuhkan air yang sangat deras. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sekian dari cerita saya. Terima kasih.